Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ila jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa qurra'i muta'abbidin. Wa sallallahu sayyidina Umar sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali wa ila imam al-arba'ah Imam Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i Imam Hanbali thumma ila sultan al-awliya sa'min jalani sultan ala Hasan Asy'ari Syahma Abadali thumma ila Muhammad Nawawi thumma ila thumma ila pada junani khususan ila al-alim Hujatul Islam Ali Hamid Muhammad Al-Ghazali thumma ila jami'il anbiya Allah qutbul abdal qutbul afrad qutbul awtad qutbul akhyar qutbul ibra qutbul malamintiyah qutbul rijalna wa qutbul ghath wa jami'il masyayikhina bayi Muhammad bayi Ahmad Salih bayi Ahmad Khasyir bayi Ahmad Hadi bayi Ahmad Masuri ilahi wafatana ikan thumma ila biyadi bi Muhammad Amin al-Bantani thumma ila bawah Basbawah ila Hashim Asyari thumma ila Nabi Samsuri wa Fatah Hasan thumma ila Yaji Sultan Abdul Hadi Hasamat al-Aina thumma ila Tafiq al-Rahman thumma ila Haji Amin Lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dapat siang ya? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyami utawi iku nerangaken tata carane poso. Layam bagi ora sayuja apa antak tasira yen to nyendhek sira ala saumi syahri Ramadan ing atase poso wulan Ramadan. Fatat ruku mongko ninggal sira at-tijarata ing dagangan bin nawafili kelawan pira-pira perkara sunat. Kasbid darajati lan golek pira-pira derajat. Al-aliyati kang luhur fil faradisi dalam pira-pira swarga pedes. Fatahassara mongko nolongso sira idza nadorta nalikane ningali sira ila manazilis shaimina maring pira-pira derajate wong poso kabeh kama tanduru kaya oleh ningali sira ilal kawakibi maring pira-pira lentang durriyati kang madangi wahum utawi yasa imin iku fi a'la illiyina ing dalam luhur kang luhur wal ayyamul fadilatu utai pira-pira dina al fadilatu kang utama iku allati dina saidat anjekseni apa al-akhbaru biro-biro hadis bisyara fiha kelawan muliane ayam wa fadliya lan
keutamaane ayam. Wa bi jazalati thawabi, lan lawan agungi ganjaran, fi siyamiha ing dalem poso ayam, yauma arafata dalam dina arafah, li ghairil haji ketuwe liyane wong kang haji, wa yauma asyura lan dina asyura 10 lan Muharram, wal asyrul awalu lan 10 al awalu kang awal min Dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal asyrul awalu lan 10 kang awal minal Muharrami saking bulan Muharram, wa Rajab lan Rajab bulan Rajab, wa Sya'ban lan bulan Sya'ban, wa saumul asyuril haram utawi poso bulan Muharram, bulan haram. Muharram ada, ini bulan haram. Wa saumul asyuril haram utawi poso pira-pira bulan haram, kuminal fardhu ini saking pira-pira kautamaan. Wa ya utawi ya saumul asyurul haram iku Dzulqa'dah wulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah lan Dzulhijjah, wal Muharram lan Muharram, wa Rajab lan Rajab. Wahidun kang utawi siji iku fardun ijen, wa salafatun utawi telu iku surutun kang runtut ni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram runtut. Nah kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus mari Muharram lah Rabiul Awal, Rabiul Tsani ya, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, baru Rajab. Nah ini Rajabnya misal. Wahadihi utawi ki ayam iku fis sanati ing dalam setahun. Sebelum memasuki bab tata cara puasa, saya mau mengulas sedikit tentang kemarin adabul imamah wal qudwah. Adabul imamah wal qudwah. Kemarin kan tata caranya menjadi imam dan menjadi makmum. Belum terangkan, kan baru tata caranya saja, adabnya saja. Nah, syarat-syaratnya apa? Jadi imam, apa? Jadi makmum, apa? Nah, syarat-syarat jadi imam itu banyak sekali ternyata. Di antaranya syaratnya jadi imam, yang pertama harus tamyiz. Tamyiz, berakal, terus Islam, terus laki-laki. Nggak boleh, walaupun orangnya pintar, Qur'annya baik, bacaannya tajwidnya, kalau perempuan nggak boleh jadi imam daripada orang laki-laki. Boleh jadi imam perempuan kalau memang makmumnya perempuan. Tapi kalau makmumnya laki-laki, nggak boleh perempuan jadi imam. Tapi kalau makmumnya perempuan, boleh sama-sama perempuan. Di sini umumnya laki-laki. Kalau laki-laki bisa dua-duanya, bisa laki-laki bisa. Makanya di sini tentang laki-laki. Terus ada lagi nomor 5, mukallaf. Terus ada lagi harus baik bacaannya, harus baik bacaan Qur'annya, tidak boleh umi, tidak boleh. Terus tidak boleh pelat. Imam kok pelat, tidak boleh. Pelo kalau bahasa pelat. Tidak boleh imamnya pelat, tidak boleh. Terus jadi imamnya lagi tidak boleh bisu. Jadi imam kok bisu terus gimana makmumnya? Ya. Terus harus mengetahui syarat rukunnya sholat. Ya harus pinter lah, harus alim ya caranya.
harus pinter, tahu. Wis fikih dohir tahu gitu. Tuh. Jadi tahu syarat rukunnya daripada sholat secara benar. Terus syaratnya lagi yaitu apa itu tadi? Tidak boleh umi, tidak boleh, harus bacaan tajwidnya baik. Jadi imam kok nggak bisa tajwidnya, nggak bisa, tajwidnya nggak tahu, ya nggak boleh. Terus gimana nanti? Ya nggak sah sholatnya otomatis. Terus imam harus berada di gampang dilihat, bisa dilihat oleh makmum. Jangan sampai imamnya nyelempet, makmumnya sulit ngelihat. Nah, nggak boleh. Nah, itu diantara syarat-syarat daripada jadi imam. Yang pasti ya itu tadi. Yang pasti harus apa? Harus pintar, terus baca Qur'annya baik, tahu syarat rukunnya sholat secara benar. Itu syarat daripada jadi imam. Mulai pertama tadi, tamyiz, berakal, Islam, laki-laki, tidak boleh pelat, tidak boleh bisu, tidak boleh berada yang gerakannya nggak bisa dilihat sama makmum, nggak boleh. Terus Qur'annya harus baik bacaannya. Ada tua tapi udah tua terus akhirnya pelat, nggak jelas suaranya. Ya baiknya apa? Ya yang pakainya bagus, terus wirai sekalian. Yang wirai penting juga. Itu syarat daripada jadi imam. Ada lagi syarat jadi makmum. Syarat jadi makmum. Yang pertama, makmum harus niat jadi makmum. Jadi makmum nggak niat jadi makmum, ya nggak bisa. Namanya nggak jamaah nanti. Tujuannya itu jamaah. Jadi makmum, kok nggak niat jadi makmum? Ya nggak bisa. Harus niat menjadi makmum. Terus tidak boleh mendahului takbirnya imam. Nomor apa? Tak boleh mendahului takbirnya imam. Terus harus mengetahui gerakan-gerakan daripada imam. Tidak boleh sampai di luar terus nggak ada depannya, misalkan pintunya ditutup lagi, tidak boleh. Harus ada apa? Harus ada yang dibuka. Terus bisa melihat gerakan daripada imam. Kalau di belakang misalkan, ya lihat di depannya toh. Nah, lihat di depannya. Yang penting masih sambung. Sambung. Terus harus mengikuti semua gerakan imam. Imamnya rukuk, tidak mau. Wah, tidak ikut rukuk saya, tidak boleh. Harus mengikuti semua gerakan imam. Waktu imam rukuk, ya ikut rukuk. Waktu imam sujud, ya ikut sujud. Ikut saja. Nah, kalau misalkan imamnya lupa, ya diingatkan. Ada yang lupa. Terus makmum harus yakin bahwasannya imamnya itu nggak melakukan hal yang membatalkan sholat. Kalau misalkan makmumnya tahu imamnya itu batal, kok diam saja, ya batal. Nggak boleh. Harus meyakini bahwasannya imamnya sholatnya itu sah. Itu syarat-syarat daripada menjadi makmum. Jadi yang pertama tadi apa? Makmum harus niat jadi makmum.
Terus makmum harus mengetahui gerak-geriknya daripada imam. Kalau tidak bisa langsung ya makmum belakangnya lagi. Nah, terus makmum harus ikut pada semua gerakan imam. Harus mengikuti gerakan apa aja. Terus tidak boleh mendahului imam. Gerakannya tidak boleh mendahului imam. Apalagi mendahului takbiratul ihramnya imam. Itu jelas batal, jelas tidak sah. Itu syarat daripada menjadi imam dan makmum. Nah, terus buat Jumat, yang perlu saya bawahi kemarin apa? Anjuran membaca surat-surat pada malam Jumat atau hari Jumat. Di antaranya kemarin baca Toha, baca Yasin, baca Alif Lam Mim Sajdah, baca Dukhan, baca Tabarok, baca Al-Kahfi, baca Al-An'am. Di mana itu banyak sekali khasiat-khasiatnya, faedahnya banyak sekali. Lain, Yasin bisa memperkuat agamanya. Baca surat Al-An'am memperlancar rezekinya. Baca Alif Lam Mim Sajdah seperti dapat pahalanya Lailatul Qadar. Terus baca surat Kahfi diselamatkan dari fitnahnya Dajjal, diselamatkan dari sakit judam, lepra, kusta, terus diampuni dosanya, terus diberikan cahaya. Banyak sekali. Kalau bisa ya dibaca tiap malam Jumat atau hari Jumatnya. Terus Tabarok itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya diterangkan lagi apa? Biar kuburannya nanti bercahaya terang. Nah, hari Jumat carilah waktu yang mustajab, waktu yang dirahasiakan sama Allah. Mulai dari malam sampai sore. Malam Jumat sampai Jumat sore. Habis asar masih terus dicari. Di mana? Ada yang mengatakan sebagian ulama ketika khutbah Jumat, habis khutbah Jumat istirahat itu. Terus ada yang mengatakan habis asar, ada juga ulama mengatakan pagi, ada yang mengatakan malam. Ya, sengaja dirahasiakan sama Allah biar kita itu rajin ibadah, rajin berdoa, minta sama Allah. Nah, yes. Terus jangan sampai apa? Jangan sampai pas berangkat ke masjid udah ketinggalan, imam udah keluar misalkan, terus miyak, jangan sampai melangkahi lehernya orang pada duduk, jangan sampai. Terus jangan sampai lagi melewati depannya orang yang sholat. Hadisnya jelas semua kemarin ya. Saya tak terangkan semuanya hadisnya. Sekarang masuki apa? Bab siang. Oh iya, kemarin itu ya udah ya, kemarin apa? Yang sholat apa setelah Jumat itu, udah kan? Tanggal semua kan kemarin. Yang baca Fatihah 7 kali, Falaq, Nas, Qul 7 kali sebelum pindah atau merubah duduk tahiyatnya. Nanti akan dijaga sama Allah dan akan dijaga sama Allah dari setan, terus diampuni dosanya. Dari ini terus masuk bab adabus siyam, tata caranya puasa. Tata caranya puasa. Tata caranya puasa. Memang puasa yang wajib, puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu kan ibadah yang fardu kan? Ya. Kita kan juga pengen dapat yang sunat. Banyak puasa-puasa sunat. Kemarin di bab awal bahwasanya ibadah fardu kalau diibaratkan orang jualan seperti modal dasar. Sedangkan untungnya adalah yang
sunat-sunat. Nah, ini banyak puasa itu nggak hanya puasa Ramadan saja, tapi banyak puasa-puasa sunat. Di mana nanti orang-orang tersebut yang biasa membiasakan puasa fardu dan puasa sunat nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di sini diibaratkan seperti apa? Seperti lintang, bintang-bintang yang bercahaya di langit. Coba kalian lihat pas malam 15 misalnya, melihat pas terang banyak bintang-bintang langit, bintang-bintang di langit yang bercahaya. Itu buat contoh daripada orang-orang yang ahli puasa, baik yang puasa sunat. Nanti ada namanya surga Royan. Itu hanya diperuntukkan bagi orang yang rajin puasa. Yang nggak puasa tidak boleh masuk ke babu Royan, surga Royan tidak boleh. Itu khusus bagi yang puasa wajib, puasa sunat. Di antaranya, itu tadi ya, dicarilah itu tadi derajat yang tinggi di akhirat nanti, mestinya derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu dengan memperbanyak puasa. Diibaratkan seperti bintang-bintang di langit yang bercahaya. Yang enggak puasa ya enggak bercahaya pastinya. Banyak sekali puasa-puasa yang dianjurkan, yang disunatkan, seperti puasa Yaumul Arafah. Yaumul Arafah disunatkan, dianjurkan bagi orang yang enggak haji. Kalau haji ada yang bilang makruh, tapi kalau mampu misalkan kok kuat, ya enggak masalah. Kalau misalkan udah biasa puasa misalkan, udah wiridannya puasa, ya enggak apa-apa, kalau kuat enggak masalah. Tapi di kitab sini enggak diharuskan puasa. Nah, faedah daripada puasa Yaum Arafah, yaitu tanggal 9 Arafah, kata hadisnya, man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Man shoma yauma Arafata ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Arafah, hari Arafah, maka nanti akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa yang akan datang maupun yang sudah kelewat. Enak toh? Pahalanya besar. Tapi di garis bawahi dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Itu barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, 9 Arafah itu, 9 Dzulhijjah, nah, nanti akan diampuni dosanya, dosa yang akan datang maupun yang sudah lewat. Nah, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Itu faedah daripada puasa hari Arafah. Ini ada amalannya. Kalau mau doanya pengen manjur, ya, pas 9 Arafah ini, ada Arafah ini, baca surat Ikhlas 1000 kali. Baca surat Ikhlas 1000 kali, entah itu habis sholat duhur, entah, pokoknya hari Arafah. Pengen hajat yang besar, punya hajat yang besar, baca pas hari itu surat Ikhlas 1000 kali, terus minta sama Allah. Bisa dengan habis sholat, bisa habis duha, serah. Pokoknya di hari Arafah itu baca surat Ikhlas 1000 kali. Doanya manjur. Doanya ijabah sama Allah. Ada juga puasa Tarwiyah. Nah, Tarwiyah itu yang tanggal 8 ya. Tanggal 8 Arafah. Tuh. Nah, baiknya apa? Baiknya 9 hari. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 hari kalau mau. Kalau mau 9 hari. Tapi yang jelas-jelas hadisnya, man shoma yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Nah, itu yang jelas-jelas ada hadisnya. Semua
Mulia semua itu, 9 malam itu. Dzulhijjah tanggal 1, tanggal 2 sampai ada wal fajri wa layalin ashir wasyaf'i wal watr. Itu ada yang menafsiri bahwasanya itu adalah 10 Dzulhijjah. Ada yang mentafsiri, sebagian ahli tafsir mentafsiri wal fajri wa layalin ashir itu 10 Dzulhijjah. Hari pertama sampai 10. Termasuk lagi yang dianjurkan puasa sunat, yang kalau Ramadan sudah pastilah wajib lah Ramadan. Ini kalau Ramadan jelas itu modal dasar, fardu. Tidak boleh tidak, umat Islam harus mempuasa fardu. Kalau tidak berarti qadha. Ini untuk mencari derajat sisi Allah dengan menambah derajat-derajat lain dengan menambah apa? Ibadah-ibadah puasa sunat. Kembali ke pertama, modal dasar adalah yang wajib, yang fardu, yang sunat adalah keuntungannya. Termasuk lagi puasa yang disunatkan yaitu pas Yaum Asyura 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Ada juga 9 Muharram, Tasu'a. Tasu'a. Faedahnya apa puasa Asyura? Su'ila hadisnya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaum Asyura faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Dahulunya Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura. Jawabnya Nabi apa? Faqala yukaffiru asanatal madiyah, yaitu melebur dosa yang tahun yang sudah lewat. Itu faedah puasa Asyura. Kalau yang Arafah, yang lewat maupun yang akan datang. Kalau yang Asyura, yang sudah lewat. Yukaffiru sanatul madiyah. Kalau bisa puasa, gak usah dipilih-pilih. Banyak faedahnya. Puasa itu wah, luar biasa. Termasuk lagi puasa yang disunatkan. Nah ini Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Dzulhijjah yang bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai ada yang ahli tafsir mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan apa? Wal fajri wa layalin ashir itu tafsirnya 10 Dzulhijjah ini. Wah, terus sunatkan lagi puasa 10 Muharram, hari 10 yang awal bulan Muharram, mulai tanggal 1. Biasanya terkenal tahun baru ya, tahun baru Islam. Wah, banyak amalan tuh itu. Tulis bismillah 303. Nulis bismillah 113 untuk keselamatan ya, biar rumahnya nggak dicuri, nggak kebakar, rumahnya aman dari pencurian, rumahnya aman dari kebakaran. Tulis bismillah 113, memnya dilubangi, pokoknya huruf yang lubang, haknya dilubangi, nulisnya pas tanggal 1 Muharram, nah, atau malamnya. Simpan dalam rumah tersebut. Rumah itu dijaga dari kebakaran, dari pencurian. Pas 1 Muharramnya. Banyak kan itu baca ayat kursi 360. Banyak amalan itu pas Muharram hari pertama itu. Nah ini disunahkan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, termasuk lagi yang disunatkan yaitu puasa bulan Rajab. Nah, bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulannya Allah, Syahrullah. Perbanyak baca istighfar. Barang siapa yang pernah berpuasa sehari aja pada bulan Rajab akan diberikan sungai Rajab, di mana airnya berwarna putih, lebih putih daripada susu, terus manis,
lebih manis daripada madu. Itu diperuntukkan bagi orang yang pernah berpuasa bulan Rajab. Ada hadisnya. Jadi di surga itu ada sungai namanya Sungai Rajab. Nah itu diperuntukkan bagi orang yang pernah melakukan puasa Rajab. Sebagian pondok itu malah Rajab itu wajib puasa sebulan penuh. Ada sebagian pondok kalau tidak puasa dihukum, ada, dimarahin ya wis. Ya memang pondoknya terus dijatah. Bukanya juga dikasih bukaan. Ada sebagian pondok sampai mewajibkan puasa Rajab sebulan penuh, puasa terus. Yang mengingat faedah keutamaan daripada bulan Rajab. Di mana pada bulan Rajab itu ada apa? Malam yang tidak ditolaknya doa. Khamsul layalin la turadu fi da'wah, yaitu malam tanggal 1. Malam tanggal 1 Rajab itu siapa yang berdoa tidak akan ditolak sama Allah, dari diterima. Malam tanggal 1 Rajab. Mana itu? Khamsul layalin la turadu fi da'wah, awalu min Rajab, terus nisfu Sa'ban, malam Jumat, terus malam hari raya Fitri dan Adha. Hadisnya jelas. Di mana di bulan Rajab itu ada Isra Mi'raj juga. Itu banyak amalan juga itu. Termasuk lagi yang disunatkan puasa, nah itu bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban perbanyak baca sholawat, karena ini adalah syahrun Nabi. Perbanyak sholawat. Nabi paling banyak puasa sunat pada bulan Sya'ban. Nabi paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. Nah, ini ada malam yang sangat diutamakan, yaitu malam nisfu Sya'ban, di mana biasa ada amalan baca Yasin 3 kali, ya toh, dengan niat panjang umur, dengan niat Fatimah, dengan niat 3 niat itu. Sekali doa, sampai 3 kali berdoa. Itu caranya yang sudah biasa dilakukan. Terus termasuk lagi puasa yang disunatkan, yaitu puasa bulan haram. Apa bulan haram itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lu tadi udah Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu disebutnya bulan haram. Muharram ada sendiri, haram ada sendiri. Nah, katanya hadisnya, nah, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al Muharram. Ya banyak sih puasa-puasa yang disunatkan, banyak. Tinggal kalian mau apa enggak. Ya. Tinggal kaliannya mau apa enggak. Itu melihat keutamaan bulan Muharram sampai seperti itu. Bulan Muharram itu. Kalau bisa ya puasa yang sunat ini puasa. Untuk apa? Untuk nanti bekal di akhirat. Bukankah di dunia itu untuk mencari bekal untuk di akhirat? Ya. Kalau tidak punya amal, mau masuk surga yang mana kita? Mau masuk surga yang royan, kitanya jarang puasa. Mau masuk surga yang ada sungainya Rajab, kita puasa Rajab enggak. Terus mau masuk surga Firdaus, kitanya juga, wah. Ya, mau masuk pintu yang mana kalau kita nggak punya amal?
Makanya kemarin tak ibaratkan seperti kalian berada di supermarket, nggak bawa duit, perut kelaparan. Gimana rasanya? Ayo, nggak punya duit untuk beli. Itu gambaran aja. Terus termasuk lagi, oh ya, itu puasa dalam setahun. Dalam 1 tahun itu ada Arafah, ada Asyura, ada Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ada Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, terus ada Rajab, ada Sa'ban, ada Dzulqa'dah. Nah, itu dalam ada Sa'ban, itu dalam setahun. Kalau bisa ya puasain, Rek. Puasa. Anjuran puasa sunat. Mumpung masih hidup di dunia. Kalau udah meninggal, waduh. Wa amma fi syahri, anapun dalam saulan. Wa amma fi syahri, anapun dalam saulan, fa awalu syahri, mongko poso awal sahar. Wa awal satulan, tengahé sahar. Wa akhirulan, akhire sahar. Nah, wal ayamul baidulan, ayamul baid 13, 14, 15. Wahya utayamul baid loh ini. Wahya utayamul baid iku asal itu asyara. Warabi asyara wal khamisa asyara. Nah, wa amma fil usbu, anapun poso ing dalam seminggu, fa yaumul itsnaini, mongko dina poso dina Senin, wal khamis dan Kamis, wal Jumat lan Jumat. Fatu kafaru, mongko den lebur apa dunubul usbu'i, pira-pira dosa seminggu, bisa umil Itsnain, kelawan poso dina Senin, wal khamis lan dina Kamis, wal Jumat lan dina Jumat. Watu kafaru lan den lebur apa dunubis syahri, pira-pira dosa sak bulan, bil yaumil awali, kelawan dina kang awal, minasyahri saking wulan, wal yaumil awsati lan dina tengah, wal yaumil akhiri lan dina kang akhir. Wal ayyamul baidi lan pira-pira dina kang padang iku mau 13, 14, 15. Atau kafan dan lebur apa dunubus sana, pira-pira dosa setahun, bisyami hadil ayyami ing dalem poso ikilah pira-pira dina, wal asyuri lan pira-pira bulan al madhkurati kang den tutur. Tadi yang puasa dalam setahun sudah, sekarang puasa tiap bulan. Di tiap bulan kalau bisa awal bulan dipuasai, tanggal 1, 2, 3 dipuasai. Disebutnya juga ayam usut. Ayam usut itu ya awal bulan dan akhir bulan. Kalau 13, 14, 15 ayamul baid. Kalau ayam usut ya ini awal sama akhir bulan tanggal 1, 2, 3. Akhirnya 27, 28, 29. Itu dipuasai. Sunatnya. Kalau mau, kembali lagi kalau mau. Nah, kalau puasa lagi ayamul baid, sunatkan lagi puasa ayamul baid 13, 14, 15. Kalau bisa puasai. Mumpung masih hidup di dunia, belum dicabut nyawanya. Nah, kalau itu dalam sebulan ya, dalam sebulan. Terus dalam 1 minggu puasai Senin, Kamis, Jumat. Ini untuk melebur dosa 1 minggu, puasai Senin, Kamis, Jumat. Kalau yang 1 bulan, awal, terus akhir, sama tengah, puasai. Kalau sebulan itu, kalau yang 1 minggu, Senin, Kamis, Jumat. Di mana hari Senin dilaporkan, kalau bisa kan dalam keadaan puasa. Nabi aja seperti itu. Nah, dalamnya ada keterangan itu. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataharra shaumal itsnain wal khamis
Maqala innahuma yaumani ta'aradu fihima al-a'malu. Nah, situ. Kenapa Nabi puasa Senin dan Kamis? Jawabnya Nabi karena hari Senin dan Kamis adalah hari di mana dilaporkannya suatu amal pengen dalam keadaan berpuasa. Nah, itu untuk melebur 1 minggu dosa-dosa. 1 minggu dilebur pakai puasa Senin, Kamis sama Jumat. Kalau sebulannya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Wala tadun lan ojo nyono sira. Iya. Wala tadun lan ojo nyono sira. Ida sumta nalikane poso sira anna sauma isa tamene poso. Huwa ya poso iku tarku ta'ami tinggal pangan. Wa syarabilan minggal minum ngombe. Wal wiko ulan jima. Fakot mongko tok lho, jek ngono rek. Fakot kala mongko teman-teman dawuh. Mau tarku ta'am wa syarab wal wiqai jima. Fakot mongko tok. Fakot tok jare. Fakot kala mongko teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam pirang-pirang min shaimin saking wong kang poso. Laisa iku ora ono iku lahu gitu shaim min siyamihi saking posone shaim apa ilal ju'u kejaba lesu tok. Puasa tapi enggak ada pahalanya, hanya mendapatkan kelaparan saja. Ilal ju'u wal atsu lan ngelak. Hanya dapat lapar dan dahaga. Bal tamamus shaimi bal utawi sempurnane poso iku bikafil jawab. Lawan nyegah pira-pira anggota kuliah segabane jawareh amma saking barang gapro kang sengit sapa Allah Ta'ala Allah. Bal yang baik bal sayangjo apa antafadu ing ngrasa sira al-aina ing mripat ing mata aina dosa kene kali ilal makari saking pira-pira perkara kang jenenge. Tak boleh melihat maksiat. Pagi-pagi wis lihat lain jenis. Puasa tapi paginya maksiat. Nanti dapatnya cuma lapar sama haus. Pahala puasa enggak ada. Bal yang bagi lima. Wal lisan lan ing lisan. Anus ki saking ngucap bima kelawan barang layak nikam ora maidai apa yo maka ing sira. Nah, lisannya dijaga ya, enggak boleh ngucap yang enggak ada faedahnya. Wal udhuna lan ing kuping. Ani istimai saking rungoaken ila maring barang aroma kang ngaramaken sapa Allah Ta'ala fa innal mustami'a mongko satemene wong kang ngrungokaken iku syarikun kanca tembulan lil qaili maring wong kang ucap yang berkata dan mendengarkan itu sama saja. Wa huwa utawi mustami' iku ahadul muhtabaini salah sucijine wong ngrasani loro. Wa kadzalika kadene mangkono antafadul ain sakuful ngakasiro jami'al jawari di eskabane pira-pira anggota kama takuku kaya ngakasiro al-budna ing wedang wal farjalan farji Fafil khabari mongko ikut dalam khabar khamsu layati khamsu yuftirna as-shaim. Hadis utawi hadis khamsu yuftirna as-shaim khamsu utawi limo perkara limo iku yuftirna iso ngilangaken apa ya khamsu as-shaima ing wong kang poso, minangkan ganjaran wong kang poso. Yuftirna minangkan ganjaran apa ya khamis.
As-shaima ing kang poso di limo al-kadzibu goro dusta. Padha ae goro basa Jawa dusta bahasa Indonesia. Al-ghibatu lan ngrasani ngumpat bahasa Indonesia. Wan namimatu lan adu domba bahasa Indonesia. Adu Indonesia adu domba. Wal yaminu lan sumpah al-kadziba tukang goro sumpah palsu. Wa nadharu lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Nah, ayo sapa biasanya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Tahu sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas shawmu an kamustini utai poso iku junnatun tamen. Pada kana mengenalikan ono sapa alukum salah suci sira kabeh iku iman kang poso ya fala yufatu mongko aja gunem Allah sapa ya ahadukum wala yasukulan aja agar fasik sapa ya ahadukum wala jalan orang wala jalan kaya bodoh sapa ya ahadukum fa inna ru'um mongkalamun ana suci iku kotala mungkari utawa madoni sapa ya imruun ing ahad aun syatama utawa misoi sapa ya imruun ing ahad bal yaqulul muqamma ngucapon sapa ya ahad ing imruun ini temen ingsun iku lho sok imun kang poso. Jadi kalau ada teman yang ganggu pas kalian puasa misalkan ganggu kalian puasa, saya lagi puasa itu aja. Jangan ganggu saya lagi puasa. Kalau dituruti ke bawah nanti. Banyak pun, kalian pun mau kamu capok, apa ya? Menurut ini tanda ingsun iku sok imun tentang poso, kemastai nuli nama-nama siro, antaftiro yento, antafatiro yento apa? Yento antaftiro. Buka iki antafatiro yento, batal siro buka puasa siro, ala to'amin ing atase panganan halal ingkang halal wala tastamsilan ojo ngakakan siro maka itu mongko ngakakan maka itu mongko nambahi siro alama ing atase barang tak kulo kang mangan siro imma kula lailatin ing bersama berbengi wala farqa mongko beda orang beda itu maujud indas taufaita nalikane amrinu walu siro makin barang tetap kebiasa akan siro antak mulai itu makan siro mengimah daf'atani kelawan roh ambalan bidaf'atin dalam ambalan wahidatin kan sepisah wa inna maksud al-muslim utawi maksudnya bisa miklan poso itu katru syahwati kapecat syahwat siro tujuannya adalah memecahkan syahwat puasa asal kalian tahu puasa makanya terbanyak wata du'aifu kuwatika lan ngapesaken kuat siro lan ngapesaken kuat maksiat siro ditakwa supaya kuat dia kelawan kuwatika alat takwa ing atase takwa la faida akan memandangkan makan siro asyatan ing dalam sore mak barang sudah tadar akan siro ing lawan mah fata maing barang fata kampot apa ya ma kain siro tom go watan lawan esok fala faidatan manggoran faedah itu maujud fi sawika ing dalam poso siro wangkot kapulat kapan men abot ana kaya ngatasi siro apa mu'iddatu kawadut siro wa ma ra'ana wi'akun utawi wajah abdu kang luwih pendoaken pendoni ilallah maring Allah ta'ala min batni saking weteng hal ingkang ditepoki min halal saking perkara halal
halal loh, tapi banyak itu dibenci sama Allah. Apalagi yang haram. Halal aja kalau kepenuhan dibenci. Pakaifa mengkoi apa ida mana nalikane ngabudi sapa iman min haram yang saking perkara haram. Inda arafta mongko nalikane weruh sira makna saumi mana saum ya pas taksir mongko ngakaraken sira min saking saum ma ibarat istatok tanah puasa sira fa innahu mungkin saum iku asasul ibadati dasar piro-piro ibadah wa miftahul qurbati lan kunci piro-piro ibadah. Wala tadun puasa perlu diketahui, puasa itu enggak hanya menahan makanan, minuman, jima, tidak hanya itu puasa itu. Puasa itu menahan semua anggota badan yang jumlahnya ada 7 ya. Jadi jangan salah, puasa itu hanya menjaga makan, minum dan jima. Oh salah. Daunnya Nabi, kami shahibin lain salah isyami ila jum'al masuk. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi yang dapat hanya kelaparan dan dahaga. Kok bisa? Iya, karena apa? Puasanya tetap melakukan maksiat. Lesannya maksiat dusta, matanya maksiat lihat kain sendiri. Terus tangannya, terus lesannya telinganya mendengarkan yang tidak patut didengarkan, ngumpat sama orang. Nah kalau puasa kok ternyata nggak bisa menjaga anggota badan yang 7 itu, mulai dari matanya, telinganya, bibirnya, lesannya, kakinya, tangannya, farjinya, kok nggak bisa ngejaga, ya hanya dapat lapar dan dahaga, nggak ada pahalanya. Puasa jadi puasa menjadi, tapi pahalanya nggak ada, hanya dapat lapar dan dahaga. Nah ini sabal tamusau kita menjawab. Jadi kalau puasa pengen dapat pahala puasa, jaga anggota badannya. Itu baru puasa. Itu puasanya orang khusus. Nanti ada lagi puasa yang puasa khusus. Hatinya malah berpuasa. Kalau nggak ingat sama Allah, nggak ada pahalanya. Wah ini tingkatan puasa khusus. Nggak tingkatan kita ya Pak. Kalau bisa ya ke situ kalau bisa. Ya kalau masih taraf belajar, ya itu puasa khusus dulu aja. Jangan puasa khusus. Puasa yang khusus saja itu apa? Menjaga, di samping menjaga makan minum juga menjaga anggota badan dari semua maksiat. Puasa matanya maksiat, ya pahalanya ada. Puasa makanan dijaga, telinganya dijaga, jangan sampai ngumpat, dengarkan bicaraan orang yang maksiat, jangan ngumpat sama maksiat, mendengarkan sama bicara itu sama. Lesannya dusta, lesannya memusuh. Terus paginya tengah-tengah puasa tangi gitu banget ini sahabat. Tidak boleh. Pahalanya tidak ada nanti. Sah puasa masa. Puasanya tetap sah. Terus kakinya, tangannya dijaga semua, jangan sampai maksiat. Kalau sampai maksiat, ya tidak dapat apa-apa. Puasa, hanya dapat lapar dan dahaga. Ikhlas, tulus, tapi nggak diterima sama Allah. Terima, tapi nggak ada pahalanya.
Nah ini Wafil khobar komsun yuftirna as-so'im. Tahunya kan Nabi komsun yuftirna as-so'im al-kadibu wal-hibah wan-namimah wal-yamin kadibah wan-nadru syahwat. Nah ini tahunya Nabi 5 perkara yang menghilangkan pahalanya puasa, yaitu berdusta, ya, berdusta, terus ngumpah, namimah, adu domba, terus yang kadibah, sumpah yang palsu, terus melihat dengan syahwat. Lain jenis biasanya terus syahwat ya. Ya dijaga pandangannya, jangan lihat sekali astagfirullah gitu. Lihat sekali tapi 5 menit 10 menit wah sama saja. Yang boleh kan sekali tapi kalau lama ya tidak boleh. Maksudnya sekali ya lihat astagfirullah. Nah dilihat lagi, ini mah enggak sekali dipelototi. Wah ya cuma sekali dipelototi ya sama saja lah, sama saja nggak boleh sekali. Jadi kalau pengen puasanya ada pahalanya, jaga biasanya jangan dusta, jangan hibah, jangan namimah, jangan yamin yang palsu, dan jangan apa? Jangan melihat yang menyebabkan syahwat. Dawuhnya Nabi, "Waqala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnatun." Bahwasanya puasa itu adalah sebagai tameng. Tahu tameng? Tahu enggak? Perisai. Kalau enggak tahu tameng, perisai. Nah, masalahnya ini ada yang bahasa Indonesia orang yang enggak paham bisa bahasa Jawa ya. Tameng, enggak tahu tameng, perisai. Puasa itu sebagai perisai seorang abd, seorang hamba. Maka ketika kalian berpuasa, janganlah berbuat paksa, jangan berbuat apa yang terus jelek, pasek, boleh jelek. Kalau misalkan sampai disakiti sama orang, diajak gurau atau apa, sekarang ya maaf ya saya lagi puasa, baca daripada nanti ke bawah sama yang menggoda misalkan, diajak ngopi, diajak maaf ya lagi libur guys, daripada nanti ke bawah juga nggak dapat apa-apa puasanya. Nah itu 5 perkara kata Nabi, 5 perkara yang menghilangkan pahalanya puasa. Saya puasa, jadi puasanya, tapi nggak ada pahalanya, hanya lapar dan dahaga. Nah kalau berbuka puasa, carilah bukaan yang halal dan jangan banyak-banyak. Ini doa puasa malam, puasa siang tapi malam balas dendam. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Siang puasa, malam balas dendam. Itu nanti nggak ada faedahnya puasanya. Maksudnya gimana? Puasa dan puasa nanti nggak membekas. Ya kalau bisa puasa ya puasa, bukanya jangan banyak-banyak. Yang pasti harus yang halal dulu. Halal terus jangan banyak-banyak. Ini sekarang prakteknya anak-anak itu siang puasa buka 2 piring, waduh langsung terawihnya kelelor. Ya terawihnya lemas, habis terawih tidur, buru-buru mau ngaji, matanya udah ngantuk. Kenapa? Perutnya kepenuhan. Barang siapa banyak makan, banyak tidur. Pengen kuat nggak tidur, jangan banyak makan. Kalau bisa, kalau kuat, buka sama sahur jadi satu. Kalau kuat, buka habis minum tok, sekedar nanti makannya pas ketika sahur. Kalau kuat, itu enak nanti. Matanya kuat untuk nggak tidur kuat. Diajak ibadah semangat. Tapi kalau 2 piring, oh jangan tanya.
terawih. Nggak percaya, silakan coba. Nggak percaya, silakan coba. Sejak ibadah malas, yang ada ngantuk. Baru duduk sebentar, wiritan, hilang protes. Ngaji baru duduk, maknani, protes. Karena perutnya penuh. Padahal tujuan daripada puasa adalah apa? Memecahkan syahwat. Itu tujuan utama puasa. Ya, bisa syahwatnya bisa pecah itu dengan sedikit makan. Tapi kalau makannya banyak, siang puasa, malam bersendak, wah, yang nggak pecah syahwatnya, tetap keras saja. Terus apa bedanya puasa? Ya, sama kita kan misalnya tadi, ya buka ya suasananya saja lah. Nah, sahur suasananya buka. Jangan balas dendam. Buka 2 piring. 2 piring gimana? Pertama nasi, habis itu kolak. Wah, nasi sepiring penuh, habis itu kolak semangkok. Waduh. Ya nanti. Jangan langsung sekaligus wah tebal yang ngantuk tok, turun tok nanti. Nggak percaya, silakan coba. Nah itu nggak ada faedahnya di puasanya. Kalau model seperti itu, ya. Ini loh yang halal ya, halal terus kebanyakan itu dibantu sama Allah. Waduh ini tempat ada makanan ini. Wa ma abghadu ila Allah Ta'ala libat imaliin min halalin. Perut, waduh ini kebanyakan dipenuhi dengan makanan yang halal itu benci sama Allah. Itu apalagi yang halal. Yang halal kalian makan dari perkara yang halal kepenuhan itu Allah benci. Apalagi yang halal. Hati-hati. Cari yang halal. Tolabul halal faridotun, sama kayak tolabul ilmi faridotun hukumnya. Tolabul ilmi faridotun, tolabul halal faridotun. Karena hal makanan atau minuman yang sudah masuk ke perut bahaya sekali. Dagingnya nanti tumbuhnya dari perkara yang haram. Dan kalau sudah dari perkara yang haram, sholatnya, puasanya, apa nanti diterima sama Allah. Itu kalau dari makan atau minum dari perkara yang haram, sholatnya, puasanya, jungkung ibadah dari maghrib, sholat, raweh, terus ya mulai, tapi makanannya nggak halal, waduh, cuma siang puasa, malam yang mulai, tapi makanannya haram, bagus, nggak dapat apa. Makanya dijaga perutnya, jangan sampai masuk perkara yang haram. Oh ini perkara yang halal kebanyakan aja Allah sudah benci. Dia ada tempat yang dibenci sama Allah daripada tempat yang makanan dari makanan halal yang kepenuhan. Itu yang apalagi yang haram. Ya, kita jangan terima sholatnya, puasanya, apa saja yang berhubungan dengan badan. Kalau makanannya dari perkara yang haram, ya, maka carilah yang halal. Lah tahu makanan yang halal, ya belajar. Makanya tolabul ilmi itu penting sekali. Tahu halal. Ini syahwat, ya syahwat. Ini syubhat apa? Nah, syahwat, ya syahwat. Syubhat aja jangan. Yang nggak jelas jangan. Karena nanti akan kebawa ke haram. Jadi hadis kita halala bainun wa ila harama bainun wa bainahuma mustabihan. Jadi mustabihan nanti kebawa ke haram. Nanti ya dijaga. Nah, kalau sudah mengetahui faedah daripada puasa, maka perbanyaklah puasa. Terus jangan banyak makan puasanya, jangan balas dendam. Kalau balas dendam, terus apa faedahnya puasa? Padahal puasa itu tujuannya untuk memecahkan syahwat.
Kalau harus tidak, nggak ada faedah. Memecah syahwat, pas syahwatnya masa-masa saja. Ini puasa tambah gemuk, wah. Hanya tahu puasa tambah gemuk, gimana gak gemuk makan itu menjadi satu. Belum yang kolaknya, belum yang mie gorengnya, belum yang kormanya, belum yang nasinya, belum baksonya, wah semuanya. Gimana bisa pecah syahwatnya kalau kita itu? Padahal puasa itu apa? Kalau puasa itu enak sebenarnya ibadah karena perutnya kosong. Asamu apa? Asasul ibadah ya tadi. Nah ini asasul ibadah, puasa itu pokoknya ibadah. Pokoknya ibadah, dasarnya ibadah dan kuncinya ibadah. Puasa itu kuncinya ibadah, dasarnya ibadah. Asasul ibadah wa miftahul qurban. Nah, kayaknya kalau bisa perbanyak puasa dan makanya jangan banyak. Puasa makanya banyak. Terus apa faedahnya puasa? Waktu jangan puasa itu untuk memecahkan syahwat. Ya nggak ada gunanya puasanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala tahu sama Allah. Ini hadis kursi kemarin apa? Kursi. Hadis di mana lafaznya dari Nabi dan maknanya langsung dari Allah dan menggunakan redaksi Allah Ta'ala. Dengan redaksi qala Allah Ta'ala ini persis. Qala Allah, tahu sampai Allah Ta'ala Allah, kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan iku bi asy amsaliyah kelawan 10 kira-kira padane hasan. Ila sab'atin tumeka maring 700. Ila sab'ati dhufin maring 700 iklan. Illa sama kejaba poso. Fa innahu muqaddamus saum iku li kedua ingsun wa ana utawa ingsun iku azibu bakal maros ingsun di kelawan saum. Ini dawuh kanjeng Nabi. Qul qala Allah Ta'ala dalam kursi dawuhnya Allah berfirman dalam hadis tadi. Kullu hasanatin bi asri amsalih. Setiap kebaikan kata Allah, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Kecuali puasa. Karena puasa itu kata Allah hanya untuk saya dan saya pun akan membalas puasa orang tersebut. Nah, orang bisa puasa nggak enak. Dikasih jatah sama Allah yang nggak bisa ditiru sama orang, nggak bisa. Karena itu udah jatah langsung dari Allah. Makanya hadisnya jelas. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 lipatan. Kecuali puasa. Puasa itu untuk saya kata Allah. Puasa itu untuk saya dan saya pun akan membalas puasa orang tersebut. Itu terserah Allah ngasih apa nanti. Nah itu nggak bisa ditiru karena itu udah pemberian langsung dari Maqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tumidat nasi utawiru ingsun iku biadi kelakuasaane alladzi nakhalufu famisoin utawi ambu basine cangkeme wong poso utawi ambu basine cangkeme wong kang poso iku atyaku luwih wangi indallahi luwih Allah min rihin miski saking ambune minyak misik ya kullu dawu sapa Allah mesti kuwi terus Allah Ta'ala Allah Ta'ala azza wa jalla min qailin tanggung jawab inama yadal angin pemestinya ninggal yaqulullah ta'ala azza wa jalla man hendak qail tanggung jawab inama yadalu angin mesti ninggal
Inama yadaru anu tininggal supaya so'im syahwatau ing syahwati so'im wa ta'amahu lan panganane so'im wa syarabahu lan ngombe so'im min ajli saking ale ingsun asamu mangkotai poso iku li kedue ingsun wa ana utawi ingsun iku adimu lan kepala ingsun di kelawan saum. Sama ini, intinya sama, nama hadisnya tadi puluh kan. Ini baunya kata Allah, baunya orang, baunya mulutnya orang yang puasa, menurut Allah itu lebih harum daripada baunya minyak misik. Ini jangan dimaknai bau yang ini, jangan keliru kalian. Kalau mengenai bau yang nggak sedap ini jangan dilihat dari baunya tidak sedap. Di dalam ditafsiri yang dimaksud bau nggak sedap itu apa? Lebih harum daripada minyak misik. Itu apa? Pahalanya annal khalaf aktsaru thawaban min al-mislik al-mandub ilaihi fi jam'i wa majalisi dzikri. Jadi pahalanya bau ini kan gak enak tau katanya, baunya orang yang puasa, bau basinnya orang yang berpuasa, mulut bau basinnya orang yang berpuasa, menurut Allah itu lebih harum daripada baunya minyak misik. Di sini dijelaskan bahwasanya dimaksud daripada bau basin adalah apa? Pahala orang yang berpuasa itu lebih banyak daripada apa? Pahalanya orang yang pergi ke masjid pakai misik atau ke majelis itu pakai misik, kalah dengan yang berpuasa. Itu dalamnya ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Wal mana anta khalaf aktaru tawaban min al-misik al-mandub ilaih fil jam'i wa majalis dzikri. Jangan nilai bau basinnya ini menurut tafsir ini bahwasanya itu adalah pahalanya orang yang berpuasa itu lebih banyak daripada orang yang pergi ke masjid atau majelis ilmi pakai misik. Dan apa, orang puasa itu syahwatnya, meninggalkan makannya, kata Allah, meninggalkan makannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya hanya untuk saya. Dan saya pun akan membalas orang tersebut dengan terserah saya. Balasan saya terserah orang itu kasih apa, itu urusan Allah. Karena orang puasa tersebut juga puasanya, nggak makan, nggak minumnya, syahwatnya itu juga untuk saya, maka saya pun akan membalas orang yang puasa. Makanya orang biasa itu nggak bisa ditiru. Allah berikan kenikmatan kepada orang biasa puasa, nggak bisa ditiru sama yang lain. Kenapa? Karena itu langsung pemberian dari Allah. Nggak bisa diikuti. Langkahnya nggak bisa ditebak, tahu-tahu. Nah, itu karena apa? Pemberian dari Allah langsung. Waqala sallallahu alaihi wasallam jauh sopakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jannati itu tertulis surga babun utawi lawan imau yang ini yukalu dan ucapakan lagu deba kopo arroyanu surga arroyan. Babur royan itu khusus bagi orang yang puasa. Lain dulu orang menduha bab sopo illa shaimun kake pawakam poso kabeh fahadar fahadar mongko utawi kira-kira min syarfi taati ulmani min syarfi taati berarti dawuh Nabi apa di surga nanti itu ada namanya pintu surga royan.
Gimana orang nggak akan bisa masuk pada pintu surga royan kecuali orang-orang yang biasa puasa. Dikhususkan orang-orang yang berpuasa. Nggak pernah puasa pengen masuk ke royan, oh nanti dulu nggak bisa. Ini khusus bagi yang berpuasa. Nggak boleh. Cari yang lain. Punya keluarganya mana? Ahli sholat, oh situ tempatnya, bukan di sini. Ini khusus yang ahli puasa. Nah, ada namanya sendiri Baburun ya. Ada juga sudah Firdaus mana. Bergantung kalian punya amal yang mana, punya razia mana, amalnya apa. Misalkan biasa baca Quran, kalah Quran, nah masuk aja situ. Yang biasa sedekah, masuk yang sedekah. Yang biasa sholat, masuk yang sholat. Yang biasa puasa, masuk yang puasa. Nah, untuk yang puasa itu namanya gabur royan atau royan. Nah, ini khusus yang biasa puasa. Kalau enggak boleh. Ditolak. Nah, baru monggo dari kira-kira bisa ditaati saking syarat taat yakfi nyukufi apa ya hadal qadar. Yakfi nyukufi apa ya hadal qadar. Ka insiro min bidayatil hidayah saking bidayatil hidayah. Faidah tajta mengatakan ibu siro ila zakat imani bab zakat wal haji dan bab haji au illa mazidin ugama tambahan bisa salat imani bisa mari salah salat wasyam dan puasa fatlub mongko nuprio siro hu ing ma tahta sehingga butuh haji butuh zakat kalian cari di kitab saya auratna di masa yang barang aurat akan nutur ingsun lima fi kitabina ing dalam kitab ingsun Ihya Ulumuddin kitab Ihya Ulumuddin. Saya kata Imam Ghazali pada bab taat ini saya kira sudah cukup sampai bab ini untuk kita hidayah. Kata Imam Ghazali sudah bab taat sampai di sini. Kalau mau ingin tahu penjelasan masalah zakat, terus penjelasan tentang sholat, tambah-tambahan sholat, terus masalah haji, puasa, pengen cari yang lengkap, cari di kitab saya Ihya Ulumuddin di situ buka lengkap, di situ ada haji, ada zakat, ada puasa, ada tambahan-tambahan lengkap, banyak keterangan-keterangan. Ini berdoa kata Ghazali cukup sampai sini. Al-Qismusani utawi yang bidu iku al-qawlu qaul fi ijtinabil ma'asi dalam ngedui pira-pira maksiat dalam berteori sira analitin satu menit agama ini satu ini ana seluruh ahaduma utami salah satu jenis satrain iku tarkul manahi ninggal kira-kira perkara yang dilarang, perkara larangan. Wal aku damane iku fi'lu ta'ati agawe ta'at. Iku mau misalnya. Wa tarkul manahi utawi tinggal perkara kang juga gua yang tarkul manahi iku an asyad duwe akut. Mencegah yang dilarang itu lebih berat daripada melaksanakan yang diberi. Watan kul manahi dari ini gua yang terkemahan itu al asyad dulu aku. Fa'ina ta'at mana ta'at itu juga dulu puasa alaihi saat sopong kulu ahadin sabda masjid. Watan ku syahwati utawi tinggal syahwat iku lalu di orang puasa alaihi ing atase tarku syahwat sopo illa sidqi guna kejemukan bener kabeh. Padahal kamu berkata yang mengkonon tarku syawat. Qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Kalau kanjeng Nabi al-muhajiru utawi wong hijrah iku man wong hajara kang hijrah sapa man asulae Allah. Tinggal sapa man asulae Allah. Wal mujahid utawi wong mujahid utawi wong kang mujahid wong perang iku man wong jahada kang perang supaya man hawa ing hawane hawa nafsu
Wa'lam lan betawara siro akan temen siro iku innama tashi alim mesti turaka siro Allah yang Allah bijiwarihan kalawan pira-pira anggota siro wa ya utawi jawari iku ni'matun ni'mat minallahi saking Allah alaika siro wa amanatun lan amanah Nitaika mengharusan siro Pasti'anatu kamu kau utawi Ambil kitulun siro Nikmatillahi kelawan nikmat ya Allah ala maksiat yang atas maksiat iku goyatul kufroni kata-kata ni'anat Wafiyana tukalan siro fi amanatin di dalam amanat Istauda'aka kan ditepakan siro ini akan siro Saudara ini akan siro Allah Ta'ala Allah iku goyatul tuhyani tanpa kelade baik kamu kau dari anggota siro iku riayaka iku Manjau kamu kau dari anggota siro iku ro'aya ngerasa siro Haeng abdoe ro'aya kaya oke itu ro'aya ngerasa siro abdoe Panggur mengkoni kalau siro kaifa hari kaya opo taro'an ngerasa siro ing abdo fakullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyati wa ini hati fakullukum mengkau dari siro iku ro'in mongkang ngerasa wa kullukum utawi siro kabeh iku mas'ulun dintakoni an ro'iyati saking kang den resani kulun kamu adalah kalian semua adalah pemimpin di mana nanti akan dipertanyakan dengan apa yang kalian pimpin. Ya nanti seorang pemimpin nanti akan ditanyakan dengan apa yang dipimpinnya. Al-Qismus tadi qaulun bihan ma'as. Bagian kedua. Kemarin kan taat ya, pertama ya. Sekarang masuk kedua yaitu menjauhi maksiat. Ketahuilah bahwasanya agama itu ada dua dan dua yaitu yang pertama yaitu taat, mengerjakan ketaatan dan melakukan yang diperintahkan dengan taat dan menjauhi larangannya. Nah, dan menjauhi larangan ini lebih berat daripada taat. Kalau taat masih mudah mengerjakan taat. Kata sini masih mudah daripada mencegah yang dilarang. Ya, coba sampai tanyakan pada ini. Berat mana melakukan taat sama menjauhi maksiat? Berat mana? Coba berat mana melakukan taat sama menjauhi maksiat? Pengen ketemu kawannya nggak boleh. Nah, maksiat dong. Berat itu apa? Ya berat. Jangan ditanya. Makanya di sini al-asyadu. Bahwasanya mencegah yang dilarang itu lebih sulit, lebih berat daripada melaksanakan yang diperintahkan. Tak contohkan tadi itu. Lapar. Nggak terlalu puasa ini. Ya namanya puasa ya lapar. Ya tahu asal mending. Tapi kalau yang melakukan yang dilarang, mau apa yang dilarang contohnya minuman keras yang biasa minum, terus nggak biasa minum terus nggak minum, gimana rasanya? Nah, jadi menjaga dari maksiat itu lebih berat daripada melaksanakan taat. Kata Nabi, daunnya Nabi apa? Inna ta'at yuqadilu ala yakul ahad. Orang itu mampu, setiap orang itu mampu melakukan taat.
Tapi yang meninggalkan syahwat khusus orang-orang yang benar-benar niat untuk meninggalkan baru mau. Kalau Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajar su, yang dimakan orang hijrah ialah orang yang tidak melakukan perkara yang jelek, meninggalkan perkara yang jelek, itu baru dinamakan orang yang hijrah, muhajir. Adapun orang yang mujahid yaitu orang yang memerangi hawa nafsunya, ini dinamakan mujahid. Kalau yang tadi muhajir adalah orang yang hijrah meninggalkan perkara yang jelek. Sedangkan kalau yang mujahid adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Walam annaka innama ta'simu jawari. Ketahuilah bahwasanya kalian tuh punya anggota badan, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya hidup, punya perut, punya lesan, punya farji. Semuanya harus dijaga. Karena itu merupakan nikmat dan amanat yang harus dijaga. Di mana amanat nanti itu akan ada pertanggungjawabannya. Nanti ada pertanggungjawabannya. Matanya dibuat apa? Ayo. Tangannya buat apa? Nanti ada pertanggungjawabannya. Dijawabnya wahya nikmatun minallah ta'ala wa amanatun dijaga. Dikasihkan nikmat sama Allah, punya tangan, punya mata, punya telinga, nikmat semua ini. Nikmat dari Allah, kita diberikan mata dua, bisa melihat. Kita punya tangan dua, bisa digunakan untuk menulis, untuk suatu kebaikan. Punya kaki, bisa berjalan. Coba kalau kita nggak punya mata bisa melihat, gimana rasanya? Oh, nikmat yang besar, dan nikmat itu harus dijaga. Itu amanat dari Allah, nikmat itu amanat dari Allah. Gimana nanti akan ada pertanggungjawabannya? Titipan ya. Namanya bertitipan itu gimana sih? Tak pasti ada pertanggungjawabannya toh. Nah, sama. Ini juga ada pertanggungjawabannya. Daunnya, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu kalian adalah seorang pemimpin. Di mana seorang pemimpin nanti akan ditanyakan dengan apa yang dipimpinnya. Ya. Anggota badan ini rakyat kalian, tangan, mata, telinga, lesan. Ini rakyat kalian ini. Rakyat kalian tunduk sama semua. Dan nanti akan ditanyakan tangan sampai gunakan apa, Pak? Mbak, tangannya gunakan apa, Mbak? Matanya buat apa, Mbak? Lesan itu buat apa? Yes. Gunakan apa, Pak? Tangannya, Pak? Matanya buat baca Quran, alhamdulillah. Buat melihat yang haram, wah innalillah. Tangannya buat tulis, Pak, alhamdulillah. Buat belajar. Lesannya buat baca Quran, alhamdulillah. Dibuat ngerasani, innalillah. Nanti kita semua kita menjawabkan di mana nanti ada saatnya mulut itu kunci, anggota badan, tangan langsung berbicara. Terusnya wa'alam tiwarasiro anda jami'al doika sak temani piro-piro anda jami'al doika sak temani sakabehane piro-piro anggota siro sata syadu nyakseni bakal nyakseni apa ya andoi alaika isirofi fi arsatil qiyamati ing dalam gemelara pelataran kiamat. Bilisanin kelawan lisan taukin kang cetok dalkin kang jelas tafdahu kang meleh-melehken apa ya Abdul mau bihi meleh-melehken apa ya Abdul ka ing sira bihi kelawan lisan ala rukusil khalaqi ing atase ngarepe pira-pira makhluk. Di tempat umum ditanya tadi. Gunakan apa di jam tempat umum? Tangannya buat ngintip orang. Nah, tangannya buat mencuri, bicara. Matanya buat ngintip. Wah. Jadi Allah Ta'ala
yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma tashhadu al-dinal naksani 'alaihim ing atase nas apa alsinatuhum lesane kira-kira lesane nas wa aydihim lan kira-kira tangane nas wa arjulihim lan kira-kira sikile nas bima kalawan barang kanu kang ana sapa nas iku ya manuna padha agawe sapa nas wa qala Allah ta'ala ta'ala an yawma nahtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yawma indalam dino al yawma nahtimu indalam dino nahtimu butoni ingsun dikunci ala afwahihim ing atase pira-pira lambene nas. Nah, dikunci, mulutnya enggak bisa bicara. Waktu kali munalan matur ingsun, waktu kali munalan matur ingsun apa ae di tangane nas ngomong. Waktu jalunan desa ini apa absoluh pira-pira sikile nas. Bima kalawan barang kan kama sapa nas iku ya sipuna padha nglakoni sapa nas. Quran jelas kayak gini ya. Ayo. Arti mungkin piye? Qurannya jelas, dawuhnya Allah. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di mana nanti lesan-lesan tangan-tangan dan kaki akan menyaksikan dengan apa yang kalian lakukan. Maka Allah Ta'ala al-yawma nahtimu, di mana saat nanti, di mana pada hari itu mulut ini dikunci, mulut ini dikunci, ala apa dikunci, dan baru tangannya, kakinya berbicara semua, bersaksi. Dulu saya dibuat ini ya Allah, kepuk blem, wah, yes. Tangannya berbicara, kakinya berbicara, dan itu di muka umum, dilihat orang banyak, hati-hati. Di mana lesan tidak bisa berbicara. Itu nahtimu alsinatuhum. Tangan bicara, kaki harus bicara. Sebagai saksi dulu saya gunakan untuk ini buat mencuri ya Allah. Kaki saya berbicara untuk mencuri. Mata saya digunakan untuk telinga saya untuk umpat. Ini soalnya. Kalau ingin begini mau maksiat pikir-pikir ya. Enggak, maksiat pikir-pikir kalau pas ngaji gini yuk sadar. Nanti pas lewat lagi lupa lagi. Itu karena tauhid kita. Karena ketauhidan kita ini. Seandainya ketauhidan kita ini sudah melihat nafasnya Allah, apanya Allah. Mau maksiat ingatnya Allah, tidak mungkin bermaksiat. Ya, dipelajari. Harus dilatih, melatih tauhid, tingkatkan keimanannya, kualitas keimanannya, ketakwaannya. Maka Allah Ta'ala bimas. Fafat maka sosiro ya miskinu miskin sami abadanika ing sekabiane badan siro minal ma'asi saking pira-pira maksiat khususan hal tertentu akan pira-pira anggota siro asal itu dijaga 7 anggota badannya. Pada jahannam jahanam ikulah ketua jahanam ikulah ketua jahanam sab'atu abwabin, itu kira-kira lawan. Anggota tubuh ini ada 7, begitupun neraka juga ada neraka jahanam. Ikulah babin, ikulah ketua jahanam lawan minum sakit abwab dus maksum dan waduhi wala yang tentu litilkal abwabi mana kira-kira lawan. Apa ilaman terjebak
wong asom kama siap supaya man Allah Taala dia ditambah diambil Allah tidak mengenai itu ada artikan itu banyak utawi atau sab'ah itu al-ainu atau dengan kuping wal lisan wal lisan wal batin wal batin kaji wal batin wal faji wal yadulan tangan wal rijlulan sikil amal ais. Ini kalau sudah tahu bahwasannya nanti anggota badan ini akan bersaksi atas apa yang dilakukan, maka kata Imam Ghazali, jagalah jangan sampai berbuat maksiat. Gimana kalau kalian berbuat maksiat, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Tangan berbicara, saya buat ini. Kaki bicara, saya buat ini. Mata buat begini, semua berbicara. Gimana lesan nggak bisa berbicara? Gimana nanti itu kalau bicara semua? Anggota badannya ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, perut 7. Kaki berapa lagi? Nah itu dipas 7. Ternyata neraka jahanam jumlahnya juga ada tuh. Pintu neraka jahanam ternyata ada tuh 7. Nah itu juga nanti diperuntukkan baginya pasti anggota itu 7. Apa aja? Nah itu meripat, telinga, lesan, perut, pagi dan kedua tangan dan kaki. Wa amal ainu nun anapun. Tadi belum. Jangan ya, kita terangkan dong. Wa amal ain, anapun yang meripat. Inna ma kulikot ainu sini dan kita akan apa yo ain laku sira ditandani supaya ngalang nolak itu sira dia kelawan ain itu mati dalam berkam pada style dan ambil ditulung sira dia kelawan ain bila hanya di dalam hajat watang nanti kali sira dia kelawan ain bila ajai di malakutil audi mare kira-kira kegabungan keraton dunia bumi wasamawati dan langit watang bilang ngalap ibarat sira watang bilang ngalap ibarat sira bima kelan barang kriya di dalam ajai malakul arad minal ayat isai kira-kira pertondok papan mengarso sira ing ain an arba'in saking papat antang duro rupanya kok yen to ningali sira biyen lawan ain ila buin makromin maring liyane mukrim di sawah kaya lain jenis di sawah au ila suratin utawa maring gambar parihaten kang bagus wala bisa water kawan awat bisa mati nafsu lawan sahabat nafsu au tandurun ningali sira biyen lawan ain ila muslimin maring muslim bi ain iktika di kelawan pandangan hina au tutalli'a utawa ningali sira biyen kelawan ain ala ain bi muslimin ing atase catatan wong muslim. Anggota 7 yang pertama yang harus dijaga dari maksiat yaitu mata. Bukankah mata itu digunakan untuk apa? Untuk melihat di tempatnya? Nah. Nikah kajian biafi dulu mah. Coba ada punya mata bisa enggak sampai melihat? Bisa toh? Terus digunakan untuk melihat hal-hal yang ada di muka bumi. Melihat bumi ada apa, bisa cari keindahan alamnya, keindahan langitnya. Ada apa keajaiban, tanda-tanda kekuasaannya Allah yang ada di bumi dan di langit. Itu gunanya mata sebenarnya. Ternyata disalahgunakan dengan melakukan 4 hal. Yang pertama yaitu digunakan untuk melihat perkara yang diharamkan. Nah, itu ilmu orang yang haramkan. Kita untuk melihat gambar-gambar yang menggugah syahwat. Nah, ayo siapa ayo melihat gambar-gambar yang membuat bangkitkan syahwat. Tak boleh. Terus dibuat untuk melihat orang dengan pandangan yang menghina. Terus nomor 4 gunakan untuk melihat aibnya orang lain. 4 maksiat yang mata enak dulu. Wa amal udun mana untai kuping
Fafat mengkerso siroha ing undun antasmu ingin ing kelengakan siro biang ngomongnya mendengarkan dengan seksama. Bahasa Indonesia bahasa Jawa menengkelengakan, bahasa Indonesia mendengarkan dengan seksama dia kelawan undun ilal bid'ah man bid'ah awil ibadi to ngrasani awil usi utawa gunung Allah awil audi utawa manjing gunung fil batin dan perkara batin audikri masa winas utawa nutur alane manusa fa inna ma kulikon angin itu dadekaken apa ya undun nak kedua sira ya semua supaya undun sira biar kelan undun kalau memerintah kalau memerintah wa sunnah Rasulullah lan sunnah Rasulullah wa hadis wahid mata auliya ilan kalam hikmah biro-biro kasih Allah wa tawasalan agawe lantaran istifadatil ilmi kelawan oleh istifadah ilmi dia kelawan udun ilal maliki maling keraton alam menginginkan jumatan warna ilmin dari mulai kenikmatan yang langgam fi jawa li rabbil alamin yang dalam tetanggan pangeran kan mengharapkan muasanya alam kabeh Faida alwaita mengatakan aswaita faida aswaita ya faida aswaita nggih faida aswaita mengatakan yang kelangan sira biya kelawan kuping yang undun ila syai'in paling suci minal maka saking perkara kan aramakan syarat dan makruhaken syarat seorang kodati Allah mabarangkan anak Allah laka manfaat kedua siro alaika laka manfaat kedua siro ni alaika melarat kedua siro bayani berdua ya kalau bulan balik Allah barang karena kamu pemain itu sabab fauzika sebab bejo siro jadi sebab hala kita sebab kerusakan siro Wahada utawi iki sayro wal inqilab iku hoyatul busroni katoke rugi wala tadungan ojo nyono sira anak hikmah kang dosa iku ikhlas dirugikan iku yang kasus khusus bihi kelawan izin sapa alqa inung kang ucap dulan mustami orang kang ruku padha ae orang yang berkata dan mendengarkan itu sama saja tapi hambari dan menghadap hadis dan khobar anal mustami'ah sak temene wong kang rungu iku syarikun kanca iku syarikul qaidi kanca wong kang ngucap wa huwa utawi mustami' iku ahadul tabaini salah siji wong kang rasane loro nah nomor 2 yaitu anggota badan nomor 2 yaitu telinga kalian tahu ya nomor 2 adalah telinga kalian tahu bahwa telinga itu diciptakan oleh Allah digunakan untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadisnya Rasul, digunakan untuk mendengarkan kalam-kalam hikmahnya aulia Allah, digunakan untuk mendengarkan ilmu, digunakan untuk mendapatkan ibadah. Pastinya telinga digunakan untuk mendengarkan kalam Allah, menggunakan sunnah Rasul, mendengarkan ilmu dari para ulama, menggunakan kekasihnya Allah. Tapi ternyata disalahgunakan, digunakan untuk ngumpat, digunakan untuk mendengarkan umpatan, iya kan? Mendengarkan orang ngumpat apa nggak sama saja. Mestinya digunakan untuk yang diperintah malah digunakan untuk kejelekan. Nah kalau sudah semacam itu keadaannya termasuk rugi kan? Mestinya telinga ini bisa membuat kalian bahagia, tetapi malah menjadi sebaliknya yaitu menyengsarakan. Ya mata, telinga itu gimana orangnya? Bisa membuat mata itu menjadi kebahagiaan, telinga pun bisa juga menjadi kebahagiaan, bisa juga menjadi kesengsaraan. Gimana kalian mempergunakan anggota badan kalian?
maksudnya hadisnya orang yang berbicara sama orang yang mendengarkan itu sama saja, tidak ada bedanya. Sampai berdusta. Berdusta sekali, takut ketahuan dustanya, pasti nanti dusta 2 kali, 3 kali, 4 kali demi menyelamatkan dusta yang pertama. Tidak percaya, silakan coba. Sampai berdusta sekali, ditanya lagi, dusta lagi, ditanya lagi, dusta lagi. Kenapa? Karena kalau berdua ini yang kedua ini jujur, yang pertama kan ketahuan dustanya, ya enggak? Nah, demi menyelamatkan dusta yang pertama, akhirnya dusta kedua, dusta ketiga, dusta keempat. Makanya lah, jangan sampai kita berdusta. Tanggung jawab jadi orang. Berani berbuat salah, berani menanggung resikonya. Jangan dusta. Allah marah. Apa adanya. Salah ya, salah, siap dihukum, selesai urusannya. Daripada berdusta, ujungnya panjang nanti. Salah ya salah, saya siap salah, Pak. Saya siap resikonya. Mending seperti itu daripada dusta. Dusta nanti berkelanjutan, terus nggak akan dipercaya sama orang kalau sudah ketahuan pernah berdusta. Harga diri tidak ada, keadilan tidak ada, kepercayaan nggak ada, hilang semua. Makanya pahit, getir, dikatakan apa adanya, nggak usah kita berdusta. Astani al-khalfu fil wa'di wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bibarakati dinal husna bi hurmatim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fana bibarakatihim Adinal husna bi hurmatim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni qad istamdaduka ma'alamtani fadinda ihtiyaji wa la tusni ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.